Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib. Haleluya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu yang saya kasih dan saya hormati. Salam sehat kita semua. Dan pada hari ini saya akan mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 3, di sana dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Nah, tema kita adalah hidup yang bermakna. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, hidup ini adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa berkata bahwa hidup yang ia jalani ini hanyalah sebagai suatu kebetulan saja. Karena aku lahir ke dunia ini, ya dijalani saja, mengalir ikut arus. Nah saudara-saudara, pemahaman seperti ini keliru. Tak kala seseorang dipercaya untuk hidup, berarti ada tujuan dan rencana Tuhan yang indah dan luar biasa di dalamnya. Karena sejak dari semula Tuhan telah memilih rencana yang agung bagi kehidupan setiap manusia. Namun, bagaimana kita menjalani hidup dan bagaimana supaya hidup kita jalani, berarti adalah sebuah pilihan dari masing-masing kita. Nah saudara-saudara, banyak orang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Ya. Sekali lagi, banyak orang menyia-nyiakan hari-hari dalam hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Bahkan hidup sembrono, sehingga hidupnya menjadi kesaksian yang tidak baik bagi orang lain. Kelihatannya pengikut Kristus, tetapi kesaksiannya tidak baik. Ya. Tapi ada juga orang yang suka karena mungkin mengidolakan, padahal hidupnya tidak baik. Tidak ada yang dicontohi. Ya. Yang Tuhan mau setiap orang percaya memiliki hidup yang berarti. Karena Tuhan telah merancangkan kehidupan yang baik dan masa depan baik bagi setiap kehidupan orang percaya. Dalam Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai hidup kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi, rancangan Tuhan bagi kehidupan kita adalah baik adanya. Haleluya. Tidak ada rancangan yang tidak baik untuk atau jahat. Itulah sebabnya kita harus berusaha bagaimana supaya hidup kita ini berarti dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita masing-masing. Kita diberi talenta untuk dikembangkan, diberi potensi untuk kita maksimalkan. Ya. Bukan berarti saudara-saudara ketika Tuhan percayakan potensi, kemampuan, talenta pada itu milik kita. Padahal itu Tuhan hanya percayakan. Karena kita merasa milik kita, kita jadi egois. Ya. Karena ada talenta Tuhan kasih, ya, Tuhan percayakan untuk kita pergunakan. Namun kita merasa itu adalah milik kita. Padahal Tuhan hanya percayakan untuk apa? Untuk kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita diberi talenta, ya, potensi. Karena bagiku hidup, kata Paulus, perhatikan tekad Rasul Paulus. Ya, kita memaksimalkan potensi yang Tuhan beri. Perhatikan tekad Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, perhatikan, tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22a. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri.
yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia pasal 2 ayat 20a. Kita ada karena anugerah. Di dalam menjalani hidup yang penuh arti, kita harus tetap dapat bersukacita. Karena kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi, selalu memberikan yang terbaik. Sekalipun kita mengalami banyak tantangan, hendaklah kita tetap kuat karena Tuhan senantiasa bersama kita. Bahkan kita juga memiliki pengharapan di dalam Yesus yang tidak pernah gagal. Ya. Perjalanan hidup tentu tidak selalu mudah, ya, dan sesuai dengan kehendak kita. Karena kita juga dapat mengalami berbagai halangan, juga kegagalan. Berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita ini tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tetapi bagaimana kita memandang dan menyikapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, kita juga harus bisa memakai waktu yang Tuhan berikan untuk melayaninya. Kita tidak dapat membalas kasih-Nya yang besar. Oleh sebab itu kita patut untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur sebab Tuhan menjadikan hidup kita berharga dan penuh arti. Sehingga semua yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Hidup yang kita jalani menjadi berarti bukan karena harta atau apa yang kita miliki, melainkan karena kita memiliki Yesus yang menjadikan berarti. Marilah kita menjalani hidup dengan bermakna dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Bersyukurlah untuk anugerah dan keselamatan dari kasih Tuhan bagi kita. Kiranya menolong kita menjalani dengan melakukan hal yang bermakna dan memberi dampak yang baik bagi semua dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.